عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة على الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk sama-sama berkumpul di salah satu kegiatan yang mulia, di tempat yang paling mulia, juga dalam keadaan yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla dengan ini kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kelak kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya bersama dengan para nabi-nabi yang mulia, siddiqin, syuhada dan as-salihin, sebagaimana permintaan kita di setiap harinya. Minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, yaitu jalan yang dititi oleh para nabi, orang-orang yang jujur keimanan mereka, orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah sehingga mendapatkan gelar syahid, dan orang-orang yang mereka saleh di dalam menetapi agama Allah Azza wa Jal. Dan merekalah sebaik-baik teman bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabatnya agama yang mulia ini, sebagaimana hadis yang telah kita sama-sama dengar dari anak kita tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tolak ukur baiknya suatu ibadah adalah dengan sesuai atau tidaknya, atau benarnya suatu ibadah adalah dengan sesuainya ibadah tersebut dengan landasan dan dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga semua kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam, kita juga memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita amalkan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini menjadi perkumpulan yang Allah rahmati, dan Allah jadikan perpisahan kita nantinya perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala keburukan dan dosa yang ada. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sedikit canggung rasanya. Kenapa canggung? Karena ternyata malam hari ini yang hadir di hadapan saya bukan jamaah semuanya, tapi para ustadz juga banyak di sini. Ada Ustadz Rizalmi, ada Ustadz M. Yasir, ada Ustadz Agus Nizar. Udah 3 ustadz di sini. Ustadz Mulyadi juga ada. 4 ustadz. 4 lawan 1. Mudah-mudahan kalaupun sekiranya nanti ada kesalahan kami para asatidzah ini, para ustadz-ustadz ini, mereka mau dan sudi untuk
mengingatkan dan sudi untuk memberikan klarifikasi ataupun sebuah koreksi kepada kami atas apa yang kami sampaikan bagian daripada kesalahan-kesalahan yang ada. Tetapi min bab al-musyarakah fi nasril khair, di dalam bab kita itu ikut sama atau beserta bersama dengan mereka dalam menebarkan kebaikan, maka wallahu la yastahyi minal haqq, Allah itu tidak malu dari yang namanya kebenaran. Karena yang ingin kami sampaikan, kita usahakan adalah sesuatu yang benar, maka tidak benar rasanya kalau kemudian saya merasa malu dari mereka. Tapi tentunya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan kalau duduknya saya di sini di hadapan mereka itu salah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berikan kepada kita keteguhan di atas agama yang mulia ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu juga sebenarnya saya kaget ketika ketua yayasan kita Ustaz Dasrul Hisham, beliau mengirimkan rangkaian cukup pesan panjang di situ tentang rangkaian kegiatan Masjid Abu Hurairah, kajian Rabu malam, Rabu 1, 2, 3. Pas di nama saya di situ tertuliskan pembahasannya tauhid. Pembahasan tauhid. Nah, ini PR besar bagi saya sebenarnya. Namun di sisi lain adalah merupakan kemuliaan karena beliau dan segenap panitia serta pengurus masjid memberikan kepada kami sebuah amanah materi yang penting untuk sama-sama kita pelajari, dan tentunya ini akan menjadi sebuah tambahan wawasan ilmiah bagi saya pribadi, dan juga tentunya kita bisa sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu pengetahuan yang dengannya bisa menjadi modal bagi kita untuk sama-sama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nilai-nilai amal saleh di atas manhaj yang benar, di atas aqidah yang mustaqimah, di atas aqidah yang salimah, di atas aqidah yang lurus dan benar, yang itu akan membawa kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah melalui diskusi dengan panitia, ketika saya menanyakan buku apa yang akan kita bahas, ternyata kami dihadapkan kepada sama-sama satu keadaan, sama-sama bingung. Beliau bingung, saya juga bingung. Apa yang akan kami bahas dan apa yang kita baca di sini. Dan akhirnya kita memilih sebuah kitab yang ini juga dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada Al-Ustadzul Walid Al-Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Al-Jawaz rahimahullahu ta'ala. Bagian daripada penghormatan kita kepada beliau, maka kita ingin menyampaikan apa yang pernah beliau tuliskan dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid, yang semoga ini menjadi sebuah amal saleh bagi beliau. Kemudian bagi saya yang menyampaikan dan menjadi penyambung lidah dari beliau, dan juga menjadi amal saleh bagi kita bersama jamaah kaum muslimin muslimat yang mendengarkan hal ini. Karena apa yang beliau tuliskan dalam kitab ini walaupun memang cukup tebal, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua untuk bisa mempelajarinya perlahan pasti, dan semoga kita bisa menyelesaikan apa yang beliau cantumkan dan beliau inginkan dari tulisan beliau di sini rahimahullahu taala wa ghafara lahu dzambah. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu taala, beliau telah mendedikasikan kehidupan beliau sekian puluh tahun sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla wafatkan beliau di tahun ini untuk menghadap kepadanya, membawa pundi-pundi amal saleh yang semoga itu besar di mata Allah Azza wa Jalla. Dan min bab dzikrul hasanat, di antara dalam bab kita menyebutkan kebaikan beliau rahimahullah, maka kita lihat perjuangan beliau rahimahullahu taala selama beliau hidup, tidak lain tidak bukan semuanya adalah untuk mendakwahkan akidah yang salimah, berdakwah di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak gentar dengan ujian apapun yang beliau hadapi, sekalipun mungkin nyawa yang menjadi taruhannya, namun beliau tetap tegakkan agama ini. Yang hak beliau sampaikan hak,
yang batil beliau katakan batil, yang tauhid beliau tegaskan tauhid, yang syirik beliau lantangkan sebagai kesyirikan, yang sunnah beliau teriakkan sunnah, dan yang bid'ah pun beliau rahimahullahu taala sampaikan dengan suara yang keras bahwasanya perkara itu adalah perkara yang bid'ah. Karena memang tidak ada toleransi dalam masalah manhaj, tidak ada toleransi dalam masalah aqidah, karena semuanya adalah merupakan kebenaran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, dan kelurusan jalan Allah azza wa jalla itu hanya satu, sebagaimana hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, juga sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud alaihi ridwanullah, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasulullah SAW pernah membuat satu garis yang lurus di hadapan kami, kata para sahabat ketika itu. Kemudian beliau menyatakan, hadza siratullahil mustaqim, yang lurus ini adalah jalannya Allah tabaraka wa taala yang satu. Kemudian beliau membuat garis-garis yang melintang dari satu garis yang lurus tersebut. Kata Rasulullah SAW, wa hadhihi subulun mutafarriqah laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanu yad'u ilaih. Kata Rasulullah SAW, adapun garis-garis yang melintang ini, dia adalah jalan yang berbeda-beda, jalan-jalan yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang tidak ada satupun persimpangan dari jalan ini, kecuali di persimpangan itu ada syaitan yang menyeru manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Ayo ke sini saja, nggak usah ikuti jalan ini, itu jalannya keras, agamanya keras, alirannya keras, semuanya dibid'ahkan, semuanya dikafirkan, semuanya dimusyrikkan. Dan dengan berbagai slogan-slogan yang mereka sematkan kepada dakwah yang mustaqim ini, kepada dakwah yang lurus ini. Dan oleh karenanya seorang muslim punya hajat besar, punya kebutuhan yang sangat besar kepada pemahaman akidah yang salimah, kepada pengetahuan tentang tauhid. Karena di antara nama akidah adalah tauhid. Dan pembahasan kita kali ini adalah merupakan pertemuan pertama dan sedikit pengenalan tentang masalah apa itu tauhid atau apa itu akidah, sebelum kita masuk kepada apa yang beliau rahimahullahu taala jelaskan dalam kitab beliau ini. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, akidah sebenarnya secara bahasa sudah sama-sama kita ketahui dia dari kata-kata al-aqdu, yang artinya adalah ikatan, atau at-tawthiqu, yang artinya adalah kepercayaan, al-ihkamu, yang artinya adalah pengokohan dan penetapan, ar-rabtu, ya, ar-rabtu biquwwah, artinya adalah seseorang mengikat sesuatu dengan kuat. Ini namanya akidah. Sehingga ketika seseorang belajar akidah, maka dia akan mendapatkan tali kekang yang kuat atau tali ikatan yang kuat dengan pelajaran tersebut. Apa yang akan dia ikat dengan pemahaman akidah itu? Agamanya. Seseorang ketika belajar akidah, maka dia akan belajar tentang sesuatu yang akan menjadi ikatan dia untuk mengikat agamanya di dalam dirinya. Seseorang ketika belajar akidah, maka dia akan belajar yang namanya kepercayaan. Seseorang ketika belajar akidah, dia akan belajar tentang yang namanya keyakinan. Seseorang ketika belajar tentang akidah, maka dia akan belajar tentang sesuatu yang mengokohkan agamanya dan akan meruntuhkan segala sesuatu yang merusak tatanan agama. Makanya siapapun yang sudah mulai belajar akidah, dia sudah harus siap-siap untuk membuang berbagai hal-hal yang bertentangan dengan akidah, mau tidak mau, karena akan banyak hal-hal yang bertolak belakang karena permasalahan keyakinan. Dahulu saya meyakini demikian, tapi kenapa sekarang ini salah? Maka keyakinan yang salah harus dibuang atau dipertahankan? Dibuang, karena kita belajar tentang keyakinan. Ya, keyakinan mendatangkan keyakinan, dan dia akan membuang yang namanya keraguan, kesalahan.
maka tidak mungkin sesuatu yang ragu dibuang dengan yang ragu, nggak mungkin. Asyakku la yuzalu bisyak. Sesuatu keraguan tidak boleh dibatalkan dengan keraguan yang lain. Maka yang akan membatalkan keraguan adalah keyakinan, dan itu adalah akidah. Seseorang ketika belajar akidah, dia belajar tentang tauhid dan syirik. Belajar tentang akidah, dia akan belajar tentang sunnah dan bid'ah. Seseorang belajar akidah, dia akan belajar tentang mukmin dan kafir. Belajar tentang akidah, dia akan belajar tentang hak dan batil. Semuanya berlawanan. Itu pelajaran akidah. Dan kemarin saya sempat ingin membahas tentang Allah Azza wa Jalla berbicara tentang tauhid dan syirik di dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat tentang syirik banyak sekali di dalam Al-Quran. Namun kemudian saya berpindah kepada buku ini, melihat karena bobot yang begitu luar biasa dari apa yang dikandung oleh tulisan beliau rahimahullah taala dalam permasalahan ini. Kemudian ma'asyarah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adapun menurut istilah, akidah itu adalah keyakinan seseorang atau keteguhan seseorang di dalam hatinya. Akidah adalah keteguhan dan keyakinan seseorang di dalam hatinya yang terbangun dengan pasti berdasarkan dengan dalil-dalil yang pasti. Itu namanya akidah. Keyakinan, keteguhan seseorang di dalam hatinya yang tertanam dengan pasti berdasarkan dengan dalil-dalil yang pasti. Itu akidah yang salimah. Itu akidah yang benar. Karena seseorang ada yang mereka yakin di atas keyakinan yang sudah mantap, tapi ternyata keyakinan mereka itu berdasarkan dengan dalil yang salah, maka itu bukan akidah yang salimah. Dia akidah yang fasidah, akidah yang batilah. Makanya akidah yang salimah adalah akidah yang berlandaskan dengan dalil-dalil yang pasti, dan kepastian dalil cuma berasal dari dua sumber. Kalau tidak dari Al-Quran, maka dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya akidah Islamiyah, akidah Islam adalah keimanan dan keteguhan yang bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan berbagai hal-hal yang semuanya itu nanti dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentang salatnya, tentang keyakinannya, tentang ibadahnya, semuanya masuk dalam ranah akidah. Karena ibadah tanpa akidah salah. Salat tanpa akidah bagaimana? Diterima atau tidak? Salat tanpa akidah yang benar diterima atau tidak? Bingung. Salat tanpa akidah yang benar diterima atau tidak? Saya mau nanya lagi. Akidah tadi artinya apa? Keyakinan. Tayyib. Dari sisi bahasa saja. Anda salat tapi nggak ada keyakinan, diterima atau tidak? Puasa tanpa akidah, makbulah mardudah, diterima atau ditolak? Ditolak. Karena semua ibadah harus dengan akidah, dengan keyakinan. Ini Allah Azza wa Jalla perintahkan, dan untuk Allah Azza wa Jalla saya jalankan, dan sesuai dengan syariatnya yang diturunkan kepada Rasulnya aku kerjakan. Ini akidah, keyakinan seorang muslim tentang Allah Azza wa Jalla dan tentang segala sesuatu yang itu dilakukan dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pelaksanaannya adapun hikmahnya kepada kita. Itu akidah. Sehingga ma'asyiral muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, belajar akidah pun harus sabar. Belajar akidah harus bertahap. Belajar akidah harus rutin. Tidak bisa bulan ini hadir, bulan depan libur. Karena terkadang apa yang kita bahas di bulan ini
ada kaitannya dengan pembahasan bulan atau pertemuan berikutnya. Dan apa yang dibahas pertemuan berikutnya atau yang pertemuan sehari ini berkaitan dengan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kita tidak rutin hadir, ujung-ujungnya nggak ngerti lah apa kata Ustaz tuh, karena kemarin tidak masuk, tidak hadir. Ini permasalahan akidah, ya. Bahkan bisa ditanyakan Ustaz. Ya kalau mau ditanyakan sama Ustaznya, Ustaz suruh ngulang dari muqaddimah sampai akhir gitu. Ya susah. Makanya belajar akidah harus rutin. Belajar akidah harus benar-benar kita jaga kehadirannya. Walaupun semua pelajaran sirah hadiri terus. Karena kalaupun tidak hadirnya nanti kita ketinggalan dengan part-part tertentu, bagian-bagian tertentu. Belajar fikih juga demikian. Belajar masalah tajwid juga demikian. Semuanya harus kita hadiri, kecuali dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan kita untuk hadir. Tetapi Anda harus berazam, harus punya tekad. Ini pelajaran penting untuk kita ketahui. Fikihnya, akidahnya, manhajnya, tilawahnya, sirahnya, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ini semuanya penting bagi kehidupan kita. Maka lazimkan diri kita untuk hadir. Kalau tidak ada penghalang, jangan sampai tidak hadir. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan pelajaran akidah pelajaran yang membosankan. Semoga Allah tidak menjadikan pelajaran akidah pelajaran yang membosankan. Walaupun menjadi pelajaran yang mengerikan tidak menjadi masalah. Tapi pelajaran yang membosankan jangan sampai. Biasanya kalau orang ngeri, dia nggak akan tidur toh. Kalau ngeri nggak akan tidur. Tapi kalau sempat tidur dalam pelajaran akidah, berarti dia tidak menganggap akidah itu penting. Makanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Dan tujuan pembahasan akidah, ya, tujuan pembahasan akidah itu meliputi beberapa perkara-perkara yang penting dalam pembahasannya. Di antaranya, pembahasan akidah itu akan membahas tentang apa? Tentang permasalahan tauhid, iman, apalagi tentang Islam, permasalahan-permasalahan ghaibiyat. Apa itu ghaibiyat? Permasalahan-permasalahan yang gaib. Permasalahan-permasalahan gaib dibahas dalam masalah akidah. Ustaz, tuyul itu ada atau tidak? Tuyul ada atau tidak? Masuk dalam ranah akidah. Pembahasan masalah ghaibiyat. Kemudian juga nanti tentang masalah kenabian, masalah kitab, masalah apa lagi? Masalah-masalah berkaitan dengan takdir, masalah yang berkaitan dengan berita-berita yang terjadi setelah kematian, berita-berita yang terjadi tentang hari kiamat. Ini semuanya masuk dalam ranah akidah. Penting atau tidak? Penting atau tidak? Mau hadir atau tidak? Rutin atau tidak? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Baik, ma'asyiral muslimin dan ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, permasalahan akidah ini punya banyak nama. Intinya sama, tapi dia punya beberapa nama. Sehingga nanti kalau Anda mendapatkan istilah itu, berarti maknanya akidah. Satu, akidah disebut dengan akidah itu sendiri. Pelajaran akidah berarti pelajaran tentang masalah keyakinan. Itu satu. Yang kedua, tauhid. Ketika seseorang menyebut yuk kita belajar tauhid, berarti belajar tentang akidah. Belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah. Kemudian yang ketiga, al-iman. Tentang al-iman. Ketika dikatakan usul al-iman, berarti kita belajar tentang usul akidah. Karena pembahasan iman permasalahan akidah. Maka di antara nama lain akidah adalah al-iman. Makanya para ulama di antaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak Al-Badar, kemudian Syekh Shalih As-Suhaimi dan beberapa ulama yang lainnya, mereka membuat sebuah kitab yang dinamakan dengan Usul Al-Iman. Dasar-dasar keimanan. Ini pembahasan tentang akidah. Kemudian
di samping al-iman, di samping aqidah atau i'tiqad, ini sama, di samping tauhid, maka ilmu aqidah juga disebut tentang as-sunnah. As-sunnah juga tentang aqidah. Contoh, Al-Imam Ahmad rahimahullah punya buku yang namanya Ushulus Sunnah. Usul as-sunnah, dasar-dasar, bukan sunnah maknanya, dasar-dasar aqidah dan keimanan. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah punya buku yang namanya Syarhus Sunnah, penjelasan tentang aqidah, sunnah. Sunnah di sini maksudnya al-iman, tauhid, i'tiqad, aqidah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah punya kitab yang namanya Syarhus Sunnah lil Barbahari, juga menjelaskan tentang permasalahan aqidah. Makanya kalau disebutkan tentang as-sunnah berarti adalah masalah aqidah. Sesuai dengan as-sunnah al-mutahharah berarti sesuai dengan jalan aqidah yang lurus dan suci. Dimaksudnya ketika disebut dengan masalah sunnah itu juga aqidah. Kemudian aqidah juga disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Karena fikih dua, fikih ada yang usul, ada yang furu', atau ada yang akbar, ada yang asghar. Adapun fiqhul akbar, fikih besar, berarti itu tentang aqidah. Adapun fiqhul asghar berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang selain aqidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah. Ini fiqhul asghar. Adapun fiqhul akbar dia masalah iman, masalah keyakinan dan aqidah. Kemudian asy-syari'ah. Asy-syari'ah itu juga disebut dengan aqidah. Maka itu adalah 7 nama tentang aqidah. Ada al-iman, ada i'tiqad, ada tauhid, ada as-sunnah, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Asy-syari'ah, apa lagi? Fiqhul akbar, satu ketinggalan. Usuluddin. Yang ketujuh usul din. Usuluddiniyah atau usuluddin ini adalah tentang permasalahan aqidah. Kalau Anda mendapatkan sebuah atau seseorang yang belajar dalam fakultas dakwah dan usuluddin, berarti ini belajar dalam bidang aqidah. Karena dia belajar tentang usuluddin, dasar-dasar agama. Dan dasar agama itu apa? Iman, aqidah. Maka oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sana juga ada penamaan-penamaan yang lain tentang ilmu keyakinan. Tapi ini penamaan-penamaan yang salah dan keyakinan-keyakinan yang salah, tapi masih dianggap oleh sebagian orang itu sebagai permasalahan aqidah. Contohnya, sebagian orang menamakan aqidah dengan ilmul kalam. Ilmu kalam, pernah dengar? Pernah dengar di sini? Ilmu kalam. Kalau kata Buya Dasman, ilmu kalam. Tahu kalam? Apa kalam, Bang? Hah? Golab. Iya. Kalam itu diddu ta'ang. Ya, kalam itu lawan dari torang, ya, gelap. Ilmu kalam itu dikatakan sebagai ilmu aqidah, tapi dalam versi mereka, ya, dalam versi mereka. Dan ini diberikan nama oleh kalangan-kalangan siapa? Kalangan-kalangan orang-orang yang mereka ahli teologis, seperti Asy'ariyah, ya, seperti Maturidiyah, Mu'tazilah. Ini mereka orang-orang ahlul kalam yang mereka masih menamakannya sebagai aqidah mereka. Itu yang pertama, penamaan yang tidak benar, dan juga pemahamannya juga tidak benar. Itu namanya al-kalam, ahlul kalam. Kemudian yang kedua, falasifah, filsafat. Ya, filsafat. Ilmu filsafat itu juga penamaan tentang aqidah, dan ini diangkat atau dibuat oleh filosof-filosof. Dan awal pembuat filosof sebagian dikatakan dari Yunan, ya, filosof Yunani.
Mereka lah yang mengembangkan ilmu filsafat, dan ini juga nanti akan senada dengan orang-orang yang kita sebutkan di awal tadi, ahlul kalam. Kemudian yang ketiga, sufiyah atau tasawuf. Ya, tasawuf itu juga di antara penamaan akidah yang tidak sesuai, dan istilah ini istilah yang dipakai oleh sebagian kaum sufi. Istilah yang dipakai oleh sebagian kaum sufi, ahlu tasawuf, orientalis, yang mereka memakai istilah ini. Orang-orang yang sejalan dengan mereka juga mereka menggunakan nama ini. Nama apa? Tasawuf. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada lagi yang namanya ilahiyat. Teori ilahiyat. Ini juga termasuk di antara penamaan akidah yang menyimpang dalam agama kita. Ini sengaja sedikit saya sampaikan dalam pembukaan ini agar nanti ketika Anda mendengarkan istilah-istilah ini Anda tahu ini penamaan yang tidak benar, atau ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahiyat atau teologi, ilmu teologi dalam masalah agama ini juga tidak benar dan ini menyimpang. Dan ini juga merupakan pengkajian lebih mendalam tentang masalah ilmu filsafat. Ya. Kemudian juga ada yang menyatakan ya, permasalahan akidah ini disebut dengan apa? Kekuatan di balik alam metafisik. Kekuatan di balik alam metafisik. Sebagian orang menamakannya dengan demikian. Dan ini penamaan-penamaan yang tidak berdasar, dan penamaan-penamaan yang hanya mereka buat untuk menyesatkan umat. Tapi lagi-lagi kita kembali kepada hadis di awal tadi, bahwasanya dalam satu jalan yang lurus, di sepanjang jalan lurus itu ada jalan-jalan yang menyimpang. Dan ini hanya beberapa di antaranya, firqah-firqah besar yang kita sebutkan. Ada ahlul kalam, ada falasifah, ya kan? Ada ilahiyat, ya, ada sufiyah, ada tasawuf. Ini penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya besar di dalam masalah agama. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kenapa sih kita perlu membahas akidah? Ya, dan kenapa harus akidah yang kita pelajari? Dan kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bisa memiliki akidah yang benar? Karena memang jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Al-Qur'an dan syariat ini diturunkan dengan akidah yang lurus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan apa? Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah Azza wa Jalla, hari ini di mana itu? Di 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Ya kan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, maka ketika itu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah Azza wa Jalla, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Arti sempurna apa? Arti sempurna apa? Arti sempurna apa? Lengkap. Kalau lengkap itu masih butuh penambahan. Ala lengkap. Apa yang akan ditambah? Namo la lengkap, la samprono bahasa Jawa. Ya apa yang akan ditambah? Bunyi apa ini? Masa waktu Isya? Iya. Habis. Adzan dulu, terus lanjut sampai jam 9. 10. 11. Sendirian antum nanti. Anda pulang jam 8. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah
Ya Bunaya Muslim Store, siap menemani hijrahmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang masalah akidah adalah pembicaraan yang sangat agung. Dan kenapa kita belajar akidah? Karena Rasulullah SAW mengajarkan akidah. Dan di antara hak Rasulullah SAW adalah kita cintai apa yang beliau cintai, kita ikuti apa yang beliau ajarkan, dan kita imani apa yang beliau yakini. Dan di antara pengajaran Rasulullah SAW kepada sahabatnya adalah permasalahan akidah. Dan agama Islam bisa membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya karena adanya akidah. Dan perlu kita syukuri bersama ketika Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang Rasul yang mengajarkan kepada kita permasalahan agama yang sempurna disampaikan kepada kita. Karena kata Allah Azza wa Jalla, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari setiap dosa-dosa dan kejahilian-kejahilian sebelumnya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka itu sunnah atau hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka itu benar-benar di atas kesesatan yang nyata, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyir muslimin, dengan diutusnya Rasulullah SAW, fatahallahu birisalatihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa. Kata para ulama, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan mata-mata yang buta menjadi terbuka, menjadikan telinga-telinga yang tuli kembali bisa mendengar, menjadikan hati-hati yang sebelumnya terkunci kemudian bisa menerima setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada hati-hati mereka. Karena akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah agama Islam tegak sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan karena perjuangan Rasulullah SAW di dalam menegakkan akidah yang sahihah, akidah yang salimah inilah kemudian para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum
mereka menjadi manusia-manusia tegar di dalam meyakini kebenaran Islam. Lihat bagaimana, sedikit saya kisahkan, ketika salah seorang Amr ibn Jamuh rahimahullah radhiyallahu anhu, Amr ibn Jamuh, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tua, berusia 70 tahunan, ketika terjadi atau ketika terpanggil atau ketika ada panggilan peperangan di masa itu, maka Amr ibn Jamuh rahimahullah radhiyallahu anhu ingin mengikuti peperangan tersebut. Kemudian keempat orang anaknya melarang karena kondisi orang tuanya yang sudah seperti itu. Maka kemudian karena kakinya pincang, bahkan tidak bisa berjalan sama sekali kecuali dengan bantuan alat, maka penanaman akidah yang benar kepada Amr ibn Jamuh dari Rasulullah SAW membuat beliau tidak mementingkan dunianya dan mencita-citakan akhirat yang hakiki dan abadi. Maka Amr ibn Jamuh ketika melihat anak-anaknya melarangnya untuk berjihad, dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menyatakan, ya Rasulullah, anak-anakku ini melarangku untuk berjihad, sementara aku ingin membawa kakiku yang pincang ini kepada surga Allah Azza wa Jalla, dan aku ingin berjalan dengannya sehat di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Amr ibn Jamuh untuk ikut berperang, dan kemudian beliau mengatakan kepada keempat orang anaknya, wasallam, seolah-olah aku melihat engkau berjalan di dalam surga dengan kakimu ini sama sekali tidak ada cacatnya. Di dunia dia cacat, betul, tapi di dalam surga Allah Azza wa Jalla dia tidak cacat sama sekali. Dan itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan apa? Ka'anni ra'aitu katamsi fil jannah birijlika hadhihi sahihatan. Seolah-olah, bukan seolah-olah ya, aku melihat engkau berjalan di surga saat ini dengan menggunakan kedua kakimu tanpa ada cacat sama sekali. Dan itu semuanya adalah perjuangan mereka di dalam agama. Dan tidaklah perjuangan yang seperti itu mereka punya dan mereka miliki kecuali karena apa? Penanaman akidah yang benar tentang kampung akhirat, dan penanaman akidah dan keyakinan yang benar tentang hakikat dunia. Karena kalau orang belajar akidah, dia akan memahami hakikat dunia dan akhirat yang sebenarnya, dan itu dengan pemahaman akidah. Tanpa pemahaman akidah, orang nggak akan tahu bagaimana akhirat sebenarnya. Karena tadi saya katakan, belajar akidah belajar tentang masalah ghaibiyat, hal-hal yang terjadi kelak setelah hari kiamat, dan sahabat mereka memahaminya dengan benar apa yang akan terjadi setelah kiamat. Sebelum di hari Ramadan, di awal kita mengaji di subuh Ahad, saya sebutkan kisah siapa? Rafi ibn Khadij radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Masih ingat ceritanya? Masih ingat atau mungkin sudah mulai lupa? Sudah mulai lupa atau sudah enggak ingat sama sekali? Tayyib, Rafi ibn Khadij, salah seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perang Uhud. Usia beliau masih 14-15 tahun. Dan ayahnya yang bernama Khadij radhiyallahu anhu menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal anaknya untuk diikut sertakan dalam perang Uhud. Maka Rasulullah SAW menyatakan enggak bisa, masih terlalu muda, masih terlalu muda. Maka kemudian Khadij menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak bukan sebarang anak,
Dia punya kelihayan di dalam menombak. Dia juga punya kelihayan di dalam memanah, bahkan sekalipun sambil berkuda. Maka akhirnya Rafi ibn Khadij ini memperlihatkan kemampuannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riya atau bukan? Riya atau bukan? Bukan riya. Karena dia niatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Sementara dia melakukan di hadapan Rasulullah hanya untuk membuktikan bahwasanya dia punya kemampuan. Karena ketika itu izinnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membuktikan bahwasanya sekalipun di usia yang muda dia punya kemampuan. Maka Rafi ibn Khadij ketika itu memperlihatkan kemampuannya. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Rafi untuk mengikuti perang Uhud. Terdengarlah kabar Rafi itu diikut sertakan di perang Uhud oleh Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala an, yang usianya masih sebaya dengan Rafi. Karena memang ada beberapa sahabat yang usianya mereka sepadan. Dan sebenarnya Samurah ibn Jundub, Rafi ibn Khadij di perang Badar setahun sebelumnya mereka sudah memaksa Rasulullah untuk mengikut sertakan mereka di perang Badar, tapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Di perang Uhud Rafi diizinkan. Mendengar Rafi ibn Khadij ini diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak terimalah Samurah. Kok Rafi diizinkan, saya tidak? Ini pemuda terdahulu. Kalau pemuda-pemuda sekarang diajak untuk ke medan perang, saya di rumah aja jaga gawang. Alasannya jaga gawang padahal karena takut dan sebagainya. Samurah bin Jundub mengatakan, Rasulullah ini enggak adil. Rafi engkau ajak, kenapa saya tidak? Rafi engkau izinkan, kenapa saya tidak? Maka akhirnya kata Samurah, Rafi iya, dia itu lihai, tapi saya lebih kuat dari dia. Saya lebih kuat dari dia. Maka Samurah menawarkan, coba sekarang biarkan saya adu bulat dengan dia. Kalau saya kalah, nggak usah bawa. Tapi kalau saya menang dari Rafi, izinkan saya ikut. Bayangkan segitunya maksa mereka untuk diikut sertakan di perang Uhud ketika itu. Maka terjadilah apa yang diusulkan oleh Samurah ibn Jundub. Dan kalahlah Rafi ibn Khadij, karena memang Samurah punya kekuatan yang lebih. Maka akhirnya beliau pun juga diizinkan oleh Nabi SAW untuk ikut di perang Uhud. Perang pun terjadi. Maka ketika itu Rafi ibn Khadij radhiyallahu taala anhu tertusuk di bagian bawah ketiaknya, di rusuknya sebelah kiri. Tertusuk anak panah di bagian bawah ketiaknya di sini. Dan kemudian semua besi, apa namanya itu, mata panahnya semuanya di dalam, dan tertinggal sebagian kayu di bagian luarnya. Maka dia lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inza wad'u li bisyifa. Ya Rasulullah, tolong bantu saya untuk melepaskan anak panah ini dan doakan supaya saya bisa segera sembuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya mencabutnya bisa, dan saya juga bisa mendoakan agar engkau cepat sembuh. Tapi kalau engkau mau, maka aku hanya akan patahkan bagian luarnya saja, dan aku akan tinggalkan yang tertinggal di dalam tubuhmu. Dan jika itu engkau mau, jaminannya aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya engkau adalah seorang syahid. Apa kata Rafi ibn Khadij? Balin za'is sahma watrukil qutbah wajhad li yaumal qiyamati anni syahid. Kata Rafi ibn Khadij, ya Rasulullah, patahkan bagian luarnya dan tinggalkan mata panahnya tertinggal di dalam, dan saksikan di hadapan Allah bahwasanya aku termasuk orang yang syahid. Bayangkan, ini penanaman dari mana? Keimanan yang seperti apa yang ditumbuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jiwa-jiwa yang tangguh seperti ini kecuali karena akidahnya yang benar. Makanya jemaah sekalian, orang kalau belajar akidah, ujungnya kemana? Dia punya mental yang kuat. Apapun yang akan dihadapi semuanya santai. Semuanya santai. Dia katakan apa? Balin za'is sahma. Ya Rasul, kalau begitu patahkan bagian luarnya saja. Watrukil khutbah, tinggalkan mata panahnya. Padahal mata panah itu apa? Besi kan? Besi ketika terkena cairan kenapa bagaimana? Berkarat. Dan alhasil beliau
setelah sekitar 30 tahun sepeninggal Rasulullah SAW baru beliau wafat. Dan selama itu beliau selalu mendapatkan sakit yang luar biasa. Karena kalau bahasa kitanya apa? Infeksi. Dan beliau acuhkan itu semua. Tak peduli. Karena itu adalah apa? Syarat untuk mendapatkan jaminan syahid dari Rasulullah SAW di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau rela untuk mendapatkan itu semua. Bayangkan. Ngeri nggak jemaah sekalian? Ketika ada seorang badui masuk Islam, kemudian dia mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk berperang, maka si badui ini menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang. Maka akhirnya Rasulullah izinkan. Maka terjadilah peperangan ketika itu. Maka kemudian ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika terjadi peperangan pertama, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Maka akhirnya Rasulullah SAW membagi-bagi harta rampasan perang. Termasuk di antara yang diberikan bagian rampasan itu siapa? Si pemuda yang baru masuk Islam ini. Diantarkan oleh 2 orang sahabat Rasulullah. Maka diberikan kepadanya. Laki-laki ini mengatakan, "Ma hada?" Ini apa? Kata sahabat Nabi, "Qismun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu adalah bagian yang diperuntukkan oleh Rasulullah untukmu. Maka pemuda ini mengambilnya dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma hada?" Wahai Rasulullah, ini apa? Maka Rasulullah menyatakan, "Qismun qasamtuhu lak." Itu adalah bagian yang aku peruntukkan untukmu. Apa kata laki-laki ini? "Ma 'ala hadza taba'tuka." Ya Rasulullah, aku ikut serta dan mengikutimu masuk Islam bukan untuk dapat ini. Walakin ittaba'tuka, akan tetapi aku mengikutimu supaya aku mendapatkan lesatan anak panah musuh yang terlesatkan di sini sambil menunjuk di bagian lehernya. An urmaha huna, aku ingin leherku ini tertusuk dengan anak panah. Fa'uqtal, kemudian aku mati dan aku syahid. Fa'adkhulul jannah, dan aku masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Lihat, belum lama dia masuk Islam, tapi karena penanaman akidah yang benar sejak dia masuk Islam, maka akhirnya kata Rasulullah SAW ditanamkan akidah lagi. Apa kata Rasulullah? In tasduqillaha yasduqka. Kalau engkau jujur di dalam niatmu, maka Allah akan sampaikan engkau kepada tujuanmu. Jujur niat maksudnya apa? Jujur niat maksudnya apa? Ikhlas. Ikhlas adalah aqidah. In tasduqillah, kalau engkau jujur kepada Allah, yasduq. Allah akan bimbing engkau untuk sampai kepada tujuanmu. Kemudian falabithu qalilan thumma nahadu. Kemudian setelah itu mereka istirahat sejenak. Kemudian perang kembali berkecamuk. Ketika terjadi perang yang berkecamuk, kemudian perang usai, tiba-tiba sahabat radhiyallahu anhum mereka membawa seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di lehernya terdapat anak panah yang tertusuk di dalamnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ahwahu, apakah dia adalah laki-laki badui yang kemarin sempat berbicara dengan kita? Sahabat menyatakan, ka'annahu huwa ya Rasulullah. Kalau tidak salah betul wahai Rasulullah, itulah orang, dialah orangnya. Maka kata Rasulullah SAW, sadaqallaha wa saddaqahu. Dia jujur dalam niat, maka Allah Azza wa Jalla kabulkan niatnya. Maka Allah hantarkan dia kepada tujuannya. Maka kemudian Rasulullah SAW membuka jubahnya dan beliau jadikan itu sebagai kafannya. Kemudian Rasulullah SAW di dalam doanya beliau menyatakan apa? Allahumma hada abduk, ya, kharaja fi sabilik, ya Rasul, ini adalah hambamu, dia beriman kepadamu dan dia keluar untuk berperang di jalanmu, ya, wa ana ala dzalika syahid, dan dia sekarang terbunuh di medan perang dan dia adalah seorang syahid, dan aku bersaksi atasmu bahwasanya dia seorang yang syahid. Ini kata Rasulullah SAW. Lihat, bukan kehidupan yang mereka cita-citakan,
bukan kehidupan sementara yang mereka idam-idamkan, tapi mereka mencari kehidupan akhirat yang hakiki dan abadi. Dan itulah keyakinan seorang muslim yang benar, akidah yang sahihah, bahwasanya hidup ini hanyalah jembatan kita untuk sampai kepada kampung akhirat. Kalau kita beramal di sini, maka kita beruntung di sana. Tapi kalau kita tidak beramal di sini, maka kita menyesal di sana. Ya, ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jaza. Faman lam ya'mal huna nadiba hunak. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, dunia ini adalah negeri bercocok tanam, beramal, sementara akhirat adalah negeri pembalasan. Siapa yang tidak menanam di sini, maka dia akan menyesal di sana. Orang yang tidak menanam mungkin manen. Yang enggak nanam mungkin dia merasakan hasil panen. Enggak. Kalau manen iya, kerja sama orang betul. Tapi kalau menikmati hasil panen, man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang tidak menanam maka dia akan menangis dan merugi di hari akhirat. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah kita di dalam pembahasan akidah. Dan karena memang kita ingin Al-Quran dan Sunnah terpelihara, dan terpeliharanya Al-Quran dan Sunnah ini tidak lepas dari perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat, dan itu juga dengan penanaman akidah yang benar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bil haqqi wa shawab. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan, paham semuanya. Alhamdulillah. Ini salah satu keberhasilan seorang pendidik ketika tidak ada pertanyaan dari yang didik, berarti dari awal sampai akhir yang kita sampaikan semuanya difahami. Alhamdulillah. Tapi sebagian orang mengatakan berhasilnya seorang guru itu ketika banyak pertanyaan yang muncul. Kalau nggak ada pertanyaan, tandanya santrinya atau peserta didiknya malah kebingungan, sampai untuk bikin pertanyaan pun nggak bisa. Jadi kita berada dalam dua kemungkinan faham sehingga tidak bertanya, dan kemungkinan tidak ada apapun yang dipahami, makanya untuk bertanya pun tidak bisa, karena tidak ada hal yang bersangkut paut dengan apa yang mau ditanyakan. Kira-kira kita di bagian yang mana? Husnudzan saya, mudah-mudahan saya yang gagal, jamaah yang berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala rahmati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Masjid Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sebagai salah satu wadah kita bersama untuk bisa mendapatkan ilmu agama, dan lazimkan diri kita dengan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Jangan pisah darinya, karena semuanya berangkat dari masjid. Kekuatan iman kita juga dari masjid. Memang kata Nabi kita Muhammad SAW, al-imanu, ya, iman itu tidak akan hilang dari kota Madinah, dan dia akan kembali kepada kota Madinah. Iya, betul. Karena kita jauh dari Madinah, maka kita akan tumbuhkan iman dari mana kalau tidak dari masjid. Makanya masjid adalah sebaik-baik tempat untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat-dekat dengan masjid dan jangan jauh-jauh dari masjid. Alhamdulillah, sekian tahun lamanya kita sempat terlibur dari kajian. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih aman dan tenang, dan juga dalam kondisi yang mudah-mudahan lebih siap untuk mendapatkan pengajaran. Dan semoga tidak ada sedikit pun gangguan
dan sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang berpartisipasi, yang mengikut andil dalam terselenggaranya kajian atau juga berdirinya masjid ini, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada mutabarri, terutama kepada donatur tetapnya, hafizahullah wa ghafara lahu dhanbahu walil mu'minina walil mu'minat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, menerima amalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara orang-orang yang Allah anugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam semua amal kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di Masjid Abu Hurairah ini, Allah kumpulkan kita bersama beliau. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersama dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan orang-orang yang mengasihinya, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, bersama dengan orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, atba'ut tabi'in rahimahumullahu taala, dan juga para ulama yang menjadi pewaris Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal-amal kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya باذنillah. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala abdihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu.